Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah topik dengan judul memaksimalkan peran komite sekolah untuk meningkatkan mutu pendidikan di SMK. Komite sekolah di SMK memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan mutu pendidikan. SMK berfokus pada pendidikan vokasional yang menyiapkan siswa untuk terjun langsung ke dunia kerja. Oleh karena itu, peran komite sekolah menjadi lebih spesifik dan kritikal dalam mendukung pencapaian kompetensi kejuruan, pengembangan karakter, dan kesiapan kerja siswa. Namun sebelumnya kita bahas terlebih dahulu mengenai definisi atau apa itu komite sekolah. Komite sekolah adalah lembaga mandiri yang dibentuk dan berfungsi sebagai wadah partisipasi masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan, dan efisiensi pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan di SMK. Komite sekolah memiliki peran penting dalam mendukung pendidikan vokasional yang berfokus pada keterampilan teknis dan kesiapan kerja untuk siswa. Peran komite sekolah. Komite sekolah secara umum dalam berbagai regulasi diantaranya yang pertama, perencanaan dan pengambilan keputusan. Komite sekolah itu terlibat dalam perencanaan program dan kegiatan sekolah, termasuk pengembangan kurikulum dan pengadaan fasilitas pendidikan. Yang kedua, mengawasi dan mengevaluasi. Komite sekolah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program pendidikan dan evaluasi terhadap capaian hasil belajar siswa serta kinerja sekolah. Kemudian yang ketiga, penggalangan dana dan sumber daya. Komite sekolah bertanggung jawab untuk menggalang dana dan sumber daya dari masyarakat, pemerintah, dan pihak swasta guna mendukung kegiatan pendidikan di sekolah. Kemudian yang keempat, advokasi dan pengembangan kemitraan. Komite sekolah itu punya peran untuk membangun kemitraan dengan berbagai pihak, termasuk dunia industri, untuk mendukung program magang dan pengembangan keterampilan siswa. Tujuan komite sekolah menurut regulasi yang ada di Indonesia. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 56 ayat 1 menyebutkan bahwa komite sekolah atau madrasah berfungsi dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan, dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan atau sekolah. Kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan. Pasal 192 itu menegaskan bahwa komite sekolah berperan dalam memberikan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan. Kemudian Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016 tentang komite sekolah, Pasal 3 menjelaskan bahwa komite sekolah berfungsi untuk A. Memberikan pertimbangan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan. B. Menggalang dana dan sumber daya pendidikan lainnya dari masyarakat. C. Mengawasi pelayanan pendidikan di sekolah. Dan D. Menindaklanjuti keluhan, saran, kritik, dan aspirasi dari siswa, orang tua, dan masyarakat. Perlu teman-teman ketahui juga, komite sekolah itu menurut pemahaman yang berkembang di masyarakat, komite sekolah itu hanya terdiri dari komunitas orang tua murid atau peserta didik. Tidak sebatas itu, kalau di SMK atau sebetulnya di perguruan tinggi atau pendidikan vokasi, komite sekolah itu terdiri dari beberapa komponen. Yang pertama, komponen orang tua, kemudian komunitas orang tua, kemudian dunia usaha dan dunia industri, perusahaan-perusahaan ada di sana. Kemudian juga dari pihak masyarakat yang ada di lingkungan satuan pendidikan dan juga pemerintah. Itu adalah komponen yang secara operasional atau manajemen pendidikan yang tadi mengawasi, ikut merencanakan, melaksanakan brainstorming untuk program pendidikan, baik itu jangka panjang, menengah, dan jangka pendek.
Jadi kesimpulannya adalah komite sekolah itu di SMK itu punya peran penting yang dalam meningkatkan mutu pendidikan melalui berbagai fungsi dan tanggung jawab yang diatur oleh undang-undang dan peraturan lainnya, melalui perencanaan dan pengambilan keputusan yang partisipatif, pengawasan dan evaluasi yang ketat, penggalangan dana yang efektif, serta pengembangan kemitraan yang strategis. Komite sekolah bisa membantu dan memastikan bahwa pendidikan vokasional yang diberikan sesuai dengan kebutuhan industri dan siap pakai di dunia kerja. Implementasi peran ini sesuai dengan tujuan regulasi untuk mewujudkan pendidikan yang berkualitas dan relevan dengan perkembangan zaman. Kemudian teman-teman, adapun peran komite sekolah di SMK itu, kita kembali ke topik tadi adalah definisi tujuan dari komite sekolah. Kita kembali lagi ke topik tentang pengembangan atau pemanfaatan, memaksimalkan peran komite sekolah untuk meningkatkan mutu pendidikan di SMK. Peran komite sekolah itu yang pertama, pengembangan kurikulum berbasis industri. Komite sekolah punya peran untuk membantu sekolah untuk mengembangkan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan industri. Ini juga melibatkan kerjasama dengan perusahaan dan profesional untuk memastikan bahwa siswa mendapatkan keterampilan yang relevan dan up to date. Jadi dalam menentukan kurikulum, jangka panjang, jangka menengah, jangka pendek, yang jangka pendeknya itu adalah pada 1 tahun ajaran, karena dari segi teknologi, dari segi kebutuhan pasar, kebutuhan industri, dan kebutuhan perusahaan itu sangat dinamis sekali. Misal dalam program keahlian multimedia atau desain komunikasi visual, ada beberapa software yang terus diupdate, kemudian juga kebutuhan desain, kebutuhan dari pelanggan itu berubah-ubah, kan yang tahu praktisi dan perusahaan. Nah, itu perlu diupdate ke sekolah. Jangan sampai kurikulum atau program pendidikannya itu tidak match dengan kebutuhan di pasar atau kebutuhan di dunia industri. Kemudian peran yang selanjutnya ada pengawasan dan evaluasi kualitas pengajaran. Komite sekolah ini melakukan pengawasan terhadap proses pembelajaran dan melakukan evaluasi secara berkala. Ini juga termasuk memantau efektivitas metode pengajaran dan kualitas fasilitas pendukung praktik kejuruan. Kemudian yang ketiga, fasilitas program pemagangan dan kerjasama industri. Komite sekolah itu memfasilitasi juga program magang dan kerjasama dengan industri untuk memberikan pengalaman kerja nyata bagi siswa. Ini penting untuk menyiapkan siswa dengan pengalaman praktis yang berharga sebelum mereka lulus. Kemudian yang keempat, penggalangan dana dan sumber daya. Menggalang dana dan sumber daya dari berbagai pihak untuk mendukung kegiatan pendidikan dan pengembangan fasilitas. Ini bisa mencakup penyediaan peralatan praktik, bahan ajar, dan dukungan finansial untuk program magang. Jadi kalau kebutuhan atau pembiayaan di pendidikan itu menurut undang-undang tidak hanya dari pihak orang tua saja. Pendanaan pendidikan itu ada dari atau input pendanaan pendidikan itu ada dari berbagai stakeholder. Yang pertama, ya sudah jelas berarti dari orang tua peserta didik bagi yang swasta mungkin ya. Kemudian dari pemerintah, kita tahu ada bantuan operasional sekolah, kemudian juga bisa juga dari masyarakat, itu meliputi dunia usaha dan dunia industri atau komunitas masyarakat tertentu yang mau berkontribusi terhadap satu yayasan pendidikan tertentu. Nah, kemudian peran yang selanjutnya, pengembangan soft skill dan karakter siswa. Selain kompetensi teknis, komite sekolah juga punya peran dalam mendukung program yang mengembangkan soft skill dan karakter siswa seperti komunikasi, kerja tim, dan etika kerja. Kemudian berikut adalah pendapat para ahli tentang komite sekolah. Menurut Dr. Agus Sucipto MPD,
ini menekankan bahwa keterlibatan industri dalam pengembangan kurikulum SMK itu sangat krusial. Menurutnya industri memiliki wawasan praktis yang dapat mengarahkan sekolah untuk menyesuaikan kurikulum dengan kebutuhan pasar kerja saat ini. Menurut Profesor Dr. Suyanto, MID, menyatakan bahwa evaluasi dan pengawasan kualitas pengajaran di SMK harus lebih intensif karena pendidikan vokasional itu memerlukan standar praktik yang tinggi. Ia menyarankan penggunaan teknologi untuk memantau dan meningkatkan proses pembelajaran. Artinya ada komponen ICT atau komponen digital yang disampaikan oleh Profesor Dr. Suyanto MID untuk memaksimalkan peran komite. Kemudian menurut Dr. Ella Yulailawati, MA MID, menyoroti pentingnya program magang yang terstruktur dengan baik. Ia berpendapat bahwa pengalaman kerja nyata adalah komponen kunci dalam pendidikan kejuruan yang efektif, dan komite sekolah harus memastikan program magang berjalan dengan lancar dan bermanfaat. Kemudian best practice tentang memaksimalkan komite sekolah. Yang pertama ada kurikulum dual system. Beberapa SMK itu mengadopsi sistem pendidikan ganda yang mengkombinasikan belajar di sekolah dengan praktik di industri. Ini melibatkan kerjasama erat antara sekolah dan perusahaan untuk memastikan siswa mendapat keseimbangan antara teori dan praktik. Kemudian yang kedua, program magang terstruktur. SMK yang berhasil biasanya punya program magang yang terstruktur dengan baik, termasuk mentor industri, penilaian kinerja selama magang, dan umpan balik yang konstruktif untuk siswa. Lalu kemudian pelatihan untuk guru dan instruktur. Mengadakan pelatihan rutin bagi guru dan instruktur agar mereka tetap up to date dengan perkembangan teknologi dan metode pengajaran terbaru. Ini bisa melibatkan pelatihan di industri atau workshop khusus. Kemudian kemitraan dengan industri. Membangun kemitraan jangka panjang dengan perusahaan lokal dan multinasional guna mendukung program pelatihan, menyediakan peralatan praktik dan bahkan peluang kerja bagi lulusan. Lalu transparansi dan partisipasi aktif. Menjalankan sistem manajemen yang transparan dan melibatkan partisipasi aktif dari seluruh anggota komite sekolah, guru, dan orang tua dalam pengambilan keputusan. Baiklah teman-teman, jadi kesimpulannya adalah memaksimalkan peran komite sekolah di SMK itu perlu strategi yang spesifik dan terfokus pada kebutuhan pendidikan vokasional khususnya. Dengan peran yang jelas dalam pengembangan kurikulum berbasis industri, pengawasan kualitas pengajaran, fasilitas program magang, penggalangan dana, dan pengembangan soft skill, komite sekolah dapat berkontribusi secara signifikan dalam meningkatkan mutu pendidikan di SMK. Implementasi best practice dan pandangan para ahli itu menunjukkan bahwa kolaborasi antara sekolah, industri, dan masyarakat adalah kunci utama dalam mencapai tujuan ini. Dan teman-teman perlu juga kita ketahui bahwa komite sekolah itu perannya sangat penting, bukan hanya di kurikulum saja. Seluruh kegiatan dan aspek sekolah, baik itu orang tua melalui komite atau orang tua secara individual, itu sangat penting. Karena pendidikan anak itu mereka secara praktis ya, mereka punya waktu di sekolah, tapi mereka juga banyak waktu di rumah dan juga di luar, di lingkungan mereka. Ini perlu kolaborasi yang baik, yang komprehensif dan ketat, disiplin antara sekolah dan orang tua, dan juga pengawasan di lingkungannya setelah dia pulang sekolah. Tidak bisa hanya sekolah saja yang berperan untuk membentuk karakter, mendidik para peserta didik ini, karena ada waktu yang lain yang dijalankan oleh peserta didik itu di luar sekolah, bisa itu di rumah maupun di lingkungannya. Termasuk
kembali lagi ke kejadian, ada beberapa kejadian ya yang tentunya juga ini tidak ada yang mau kejadian ini atau musibah ini terjadi. Mohon maaf, kecelakaan kerja, kecelakaan pada saat pemagangan misalkan, kemudian kecelakaan pada saat perjalanan pendidikan seperti study tour dan lain-lain, ini juga perlu pengawasan. Dan tentunya yang lebih penting adalah pihak sekolah juga harus memaksimalkan dan juga menghargai keberadaan komite atau komunitas orang tua peserta didik dalam segi pemantauan dan pelaporan apa yang dikerjakan di sekolah. Jangan sampai sekolah atau lembaga pendidikan tertentu itu hanya punya mindset bahwa sekolah atau pendidikan itu punya hak seutuhnya atas proses pelaksanaan pendidikan dari peserta didik. Tidak bisa seperti itu. Pendidikan itu mendidik harus kolaborasi dengan seluruh stakeholder yang ada di individu peserta didiknya itu sendiri. Artinya sekolah, dan di situ ada guru dengan manajemen sekolahnya, kurikulum dan lain-lain. Juga pendidikan yang diterapkan oleh orang tuanya di rumah, yang itu juga harus match dengan sekolah. Maka dari itu juga orang tua juga bisa menyampaikan apa sih yang dibutuhkan orang tua itu untuk mendidik anaknya. Mau dibentuk seperti apa, mau diberikan pengalaman seperti apa, itu perlu ada komunikasi dengan sekolah. Dan sekolah harus membuka fasilitas dan mengakomodir kegiatan atau hal-hal semacam itu. Karena tidak bisa hanya mengandalkan manajemen sekolah untuk membentuk anak. Rasa-rasanya tidak bijak, tidak arif dalam pelaksanaan proses pendidikan bagi peserta didik. Baiklah teman-teman, materi ini saya harap semoga bisa memberikan insight bagi teman-teman, utamanya di bidang pendidikan, untuk sama-sama kita maksimalkan peran komite sekolah. Karena pendidikan itu adalah bukan hajat sekolah saja, bukan hajat peserta didik saja. Pendidikan adalah hajat seluruh stakeholder. Bahkan secara filosofis, pendidikan itu adalah untuk membangun peradaban, di mana untuk membangun peradaban itu tidak bisa hanya satu sektor saja, hanya satu stakeholder saja, tapi secara komprehensif, secara keseluruhan, seluruh komponen yang ada di dalam suatu bangsa itu harus bisa mendorong tujuan pendidikan nasional. Kemudian semoga ini bisa menjadi stimulus, acuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah masing-masing. Demikian, mohon maaf ada kekurangan, saya terbuka apabila ada tambahan-tambahan atau koreksi, kritik yang membangun pada hal atau pada topik ini, supaya bisa menjadi insight bagi teman-teman dan praktisi di dunia pendidikan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.